Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Munawaroh, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang dari SDN 3 Raksa 4. Video ini berisi tentang koneksi antar materi budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua perilaku ini adalah motivasi internal dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang satu ini adalah motivasi internal. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru, di mana seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Untuk posisi kontrol seorang guru yang lebih baik adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, keyakinan atau kesepakatan kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas dan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu yang pertama, keterkaitan dengan profil Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan reflektif. Serta budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar guru dan murid dengan adanya keyakinan yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan yang terakhir, keterkaitan dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi yang saya lakukan. Pertanyaan pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya memahami posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di SDN 3 Raksa 4 ini, saya menangani siswa yang suka jahil dan berkelahi pada saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya dalam mempelajari modul ini adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi diri berikutnya yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebaiknya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan yang terakhir untuk refleksi diri adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Tolong jelaskan apa kesalahan yang sudah kamu perbuat. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan karakter murid saat berada dimanapun. Itulah tadi pemaparan koneksi antar materi dari materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Saya Rida Munawaroh, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.